Sangat mungkin Ramadan kita tahun ini adalah Ramadan terakhir kita. Sebab kita semuanya tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengingatkan kita penyesalan orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu kehidupannya untuk berbekal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib." Dan bersedekahlah kalian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian, kemudian dia bermohon dengan penuh penyesalan. Kapan dia bermohon ini? Di hari terakhirnya di dunia, saat malaikat maut sudah datang mau menjemputnya. Apa yang dia minta kepada Allah? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Rabbku, tundalah kematianku walaupun hanya sebentar. Saking inginnya, dia tidak minta lama, sebentar saja. Apa yang mau dia lakukan? Apakah untuk menikmati mobil mewahnya, rumah bagusnya, atau untuk bersama orang-orang yang dia cintai? Tidak. Yang dia inginkan hanyalah fa asaddaqa wa akum minas salihin, agar aku bisa bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang beramal soleh, termasuk orang-orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu yang dia harapkan. Sudah nggak ingat lagi punya harta yang melimpah, sudah nggak ingat lagi punya banyak kawan, punya banyak fans, punya banyak keluarga. Yang dia ingat, yang dia inginkan hanyalah agar bisa beramal soleh. Namun Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila telah datang ajalnya. Oleh karenanya jemaah sekalian, ketika Rasulullah SAW ditanya, wa ayyul mu'minina akyas, ya Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling cerdas? Muslim manakah yang paling pintar? Mungkin kita masih berpikir orang cerdas itu yang kalau di sekolah selalu berprestasi, kalau berkarir jadi pejabat, kalau berbisnis, bisnisnya maju. Ternyata tidak jemaah sekalian, bukan itu orang yang cerdas. Perhatikanlah apa kata Nabi SAW tentang siapa sesungguhnya orang yang cerdas. Kata beliau, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal akyas. Orang mukmin yang paling cerdas itu adalah yang paling banyak ingat mati dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Jadi jemaah sekalian, kata Nabi SAW, ukuran kecerdasan itu dua. Yang pertama, ingat mati. Makin banyak ingat mati, makin cerdas. Dan ini juga perintah Nabi SAW. Beliau bersabda, aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan dunia ini. Ini perintah dari Nabi SAW. Perbanyak ingat mati. Nggak peduli dia masih muda atau sudah tua, Nabi SAW perintahkan perbanyak ingat mati. Tidak ada jaminan anak-anak muda masih bisa hidup sampai tua. Bukan hanya ingat mati, tapi Nabi SAW mengatakan perbanyak ingat mati. Dan beliau juga mengingatkan kita, kematian akan memutuskan segala kenikmatan dunia. Artinya, tidak ada kenikmatan dunia yang kita kumpulkan, yang kita bawa ke alam kubur kita. Kita bawa pun nggak ada gunanya, nggak akan bermanfaat bagi kita. Yang bermanfaat hanyalah amal-amal soleh kita. Ukuran kecerdasan yang kedua, dan inilah intinya, kata Nabi SAW, berbekal untuk kehidupan setelah mati. Inilah orang yang cerdas. Ingat mati, maka dia pun berbekal. Dia kumpulkan bekal-bekal yang terbaik. Dia siapkan bekal-bekal terbaik untuk perjalanan panjang di kehidupan setelah mati. Ya maaf sekalian, kalau ada saudara kita, dia telah merencanakan hidupnya. Dia telah merencanakan bisnisnya 20-30 tahun yang akan datang. Bisnisnya sudah merambah ke berbagai bidang dan dia tinggal santai terima uang, maka kita katakan dia cerdas. Maka ketahuilah, orang cerdas yang sebenarnya, yang memikirkan, yang merencanakan hidupnya 100 tahun ke depan, 1000 tahun ke depan, 1.000.000 tahun ke depan, yaitu dalam hidupnya di alam kubur dan di hari kebangkitan, di kehidupan kekal abadi di negeri akhirat setelah dibangkitkan kelak. Itulah sesungguhnya orang yang cerdas. Maka jemaah sekalian, dengan mengingat mati, seharusnya kita lebih semangat untuk mempersiapkan bekal-bekal yang terbaik. Dan ini berlaku untuk semua ibadah. Sehingga Rasulullah SAW juga pernah mengatakan, idza qumta fi sholatika fasholli sholata muwaddi'.
kalau kamu hendak sholat, sholatlah seperti orang yang setelah sholat akan mati. Itulah nasihat Nabi SAW kepada kita. Hadirkan di hati kita, mungkin ini sholat terakhir. Maka jemaah sekalian, kiaskan ini pada semua amal ibadah kita. Kiaskan juga kepada bulan Ramadan, mungkin ini Ramadan terakhir kita, agar kita berusaha semaksimal mungkin. Al-Amwa menemani ibadahmu juga hijrahmu.